Saat ini kan kita sudah memasuki tahun 2025, namun tidak terlepas tahun 2024 program kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Kesra itu sampai sejauh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas silaturahminya. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa untuk kegiatan Kesra pada tahun 2024 alhamdulillah berjalan baik dan lancar gitu ya. Hampir semua target-target yang menjadi rencana kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa ada peningkatan-peningkatan yang dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Kesra sendiri di tahun 2024 itu ada 4 kegiatan ya, 4 sub kegiatan gitu yang menjadi mandatori kita. Nah, kemudian dari 4 kegiatan itu mungkin beberapa kegiatan yang menjadi hal yang baru, terutama untuk pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Yang kita tahu ya bahwa kita sudah menggunakan pesawat terbang gitu ya. Ini hal-hal yang baru untuk peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial. Kita mendorong adanya pendidikan inklusif ya, untuk rumusan kebijakan di pendidikan inklusif, dan tentunya ini menjadi bahan evaluasi dan juga implementasi kebijakan daerah nanti ke depannya. Nah, di sisi lain juga kita terus mendorong usaha kesehatan sekolah, yang mana ini menjadi fondasi dasar gitu ya untuk peningkatan SDM kita. Jadi terkait dengan kegiatan ini tentunya ini tetap kita laksanakan lagi di 2025. Ini beberapa hal yang kita laksanakan di 2024 gitu. Nah, selain di kegiatan Kesra di APBD sendiri, kita juga mengawal ataupun mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi target dari provinsi ya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu agenda provinsi. Salah satunya itu kegiatan kampanye berselawat gitu ya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan penyebaran hewan kurban yang dari provinsi gitu, selain dari Kabupaten Kobar sendiri. Nah, yang kedua, kami juga berterima kasih atas dukungan segala pihak ya, termasuk rekan-rekan media juga yang sudah membantu mensosialisasikan berbagai program kegiatan bagian Kesra. Nah, untuk tahun 2025 kita juga sudah mulai mempersiapkan ya, karena DPA sudah dibagikan juga, kita sudah mulai menggarap landasan hukumnya, dasar-dasar hukum, SK dan lain sebagainya. Nah, untuk 2025 tidak jauh berbeda dari tahun 2024 ya. Untuk Kesra ada 3 urusan yang dikelola ya. Yang pertama yang terkait dengan bina mental spiritual. Ini yang terkait dengan insentif guru ngaji ya. Kemudian juga tokoh agama non-muslim, kemudian ada penghulu swadaya. Nah, itu juga menjadi atensi di tahun 2025. Kemudian hibah untuk lembaga keagamaan yang tidak ada kewenangannya di urusan di SKPD lainnya ya, urusan keagamaan yang kita juga menjadi tanggung jawab di Kesra. Nah, kemudian yang kedua itu yang terkait dengan urusan kesejahteraan sosial. Nah, ini ada beberapa SKPD yang menjadi mitra kerja kita dalam kerangka perumusan kebijakan daerah. Yang ketiga juga ada kesejahteraan masyarakat. Jadi ada kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini 2 hal yang terkait ya di bagian Kesra. Dan masih melanjutkan program kerja yang sudah kita laksanakan di tahun 2024. Ini tuh Bang. Nah, kalau kita bicara dengan anggaran di tahun 2024, berapa per tahunnya Bang kalau untuk Kesra itu sendiri? Kita rata-rata tahun 2024 itu kan hampir 12 miliaran. 12 miliar. Dan sebagian besar kan ada belanja hibah di situ. No, sebagian besar Sebagian aja. besarnya hampir
7 miliar lebih ya. Nah, sisanya dikelola melalui program kegiatan. Nah, untuk di tahun 2025 juga kurang lebih saja. Kurang lebih ya, tidak ada Kurang lebih. peningkatan berarti. Ya, tidak terlalu meningkat ya dibanding tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau kita melihat program yang menjadi prioritas itu sebenarnya apa Bang kalau Kesra ini? Ya, yang pasti Kesra itu kan bagaimana mungkin di sekretariat daerah, fungsi dari TUSI kita di sekretariat daerah ini kan sebenarnya membahani pimpinan dalam pelaksanaan dan perumusan dan pelaksanaan termasuk evaluasi kebijakan yang diterapkan gitu ya, sejauh mana kebijakan pimpinan ini berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kami di Kesra ini ada 11 OPD yang menjadi mitra kerja. Nah, tentunya mereka punya rencana program yang mengacu pada rencana yang sudah kita rumuskan bersama gitu ya, melalui rencana kerja pemerintah ya. Jadi rencana strateginya ada program khusus nanti Ya, gitu ya. kita mendorong lah percepatan seperti halnya terkait dengan dinas sosial gitu. Nah, kita mencoba mendorong juga bagaimana kolaborasi yang mempercepat fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat gitu. Nah, ini fungsi-fungsi di kita gitu. Nah, kalau kita bicara dengan anggaran BPJS, apakah masuk di Kesra, apakah masuk di Densos atau masuk di Dinkes, Bang? Oh, BPJS Kesehatan. Nah, Nah, kalau untuk yang anggaran ini masuk ke Dinas Kesehatan. karena hibah itu kan dana Ya, hibah, dana hibah ya. Biaya perlindungan sosial. Kesehatan ya. Iya. BPJS Kesehatan ya. Itu masuk di Dinkes Ya, di Dinkes. bukan di Kesra ya. Bukan di Densos juga bukan ya. Bukan. Nah, antara Densos dengan Kesra ini batasannya sampai apa aja Bang yang kira-kira berkaitan dengan program kerjanya? Ya, terkait dengan TUSI kita bagaimana mengawal itu semua juga gitu ya, bagaimana itu berdampak ya terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah tadi. Toh nanti pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya kan kembali kan ke sana gitu. Ya. Cuman ada batasan topoksi masing-masing kan. Iya, artinya kita dalam kerangka mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nanti bidang lain juga sama terkait dengan ekonomi daerah, terkait dengan administrasi pembangunan, misalnya terkait dengan pemerintahan. Ini kan mengkoordinasikan multi pihak gitu ya. Tapi selain untuk kebijakan-kebijakan strategis daerah itu biasanya dijalankan dan pasti sudah dijalankan melalui program kerja OPD-OPD terkait. Harapannya Bang selaku Kesra rencana program di 2025? Yang pasti kita terus melakukan evaluasi gitu ya, hal-hal yang masih dirasa perlu perbaikan itu ya akan kita benahi di 2025 gitu kan. Yang sudah baik ya tentunya kita optimalkan dan kita bisa tingkatkan ya, artinya tidak hanya ketepatan tapi bicaranya juga aspek kecepatan gitu ya, bagaimana masyarakat bisa diberikan pelayanan secara optimal, pelayanan publik secara prima gitu ya, sehingga tidak hanya menyangkut aspek kepuasan masyarakat, tapi juga bagaimana berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan nanti ke depan. Oke, terima kasih.